Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Surya Dani Hasibuan, NIM 87825356, Pokjar Pargarutan. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu yaitu kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum kita ke materi pelajaran kita, coba anak-anak sebutkan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita. Ya benar, ada meja, kursi, papan tulis, lemari, jam dinding, dan lain-lain sebagainya. Adapun materi pelajaran kita pada hari ini, satu, mengelompokkan benda sesuai dengan jenis sifat benda. Yang kedua, mengukur benda dengan menggunakan satuan baku sentimeter. Dan yang ketiga, kita akan memperagakan pola irama sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, kalian dapat membedakan benda dan bukan benda serta dapat mengelompokkan jenis-jenis benda dan sifat benda. Yang kedua, kalian dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku sentimeter. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasikan pola irama sederhana. Sekarang coba buka bukunya, buku tematik halaman 2. Di situ ada teks tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang coba anak-anak baca halaman 2. Sesudah anak-anak membaca teks wacana tersebut, hal apa saja yang dapat ataupun disimpulkan dari bacaan tersebut? Ya betul, di situ ada dijelaskan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya benda hidup dan benda yang tak hidup. Benda hidup itu, coba dulu anak-anak sebutkan apa itu benda hidup. Ya betul, benda hidup itu adalah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda yang tak hidup itu seperti meja, kursi, lemari, jam dinding, batu, dan lain-lain sebagainya. Ya, dari jenis-jenis benda semua itu dapat kita simpulkan bahwa arti daripada benda itu adalah segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan memiliki massa. Massa itu diukur dengan cara ditimbang. Oke. Sekarang buka bukunya halaman 6. Halaman 6. Amati gambar tersebut. Gambar apakah itu anak-anak? Ya, betul. Yang pertama adalah penggaris. Gambar yang kedua adalah meteran pita. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kain. Yang ketiga adalah gambar meteran roll. Yang ini biasanya digunakan untuk mengukur luas tanah. Dan yang keempat ini adalah gambar meteran saku. Dan biasanya ini digunakan untuk mengukur bangunan. Oke? Dah. Jadi setiap alat ukur itu mempunyai satu satuan. Coba anak-anak ambil penggarisnya masing-masing. Dah, ini namanya penggaris. Di sini ada dia terdapat angka-angka. Yang mana angka-angka ini adalah fungsinya untuk mengukur panjang suatu benda. Jadi ini mempunyai pulpen. Kita ukur bersama dulu pulpennya berapa panjang. Udah, kita mulai dari angka 0. Dah. Berapa panjangnya anak-anak? Ya betul, panjangnya adalah 13 cm.
Oke, sekarang buka bukunya kembali halaman 7. Dah, halaman 7. Coba kalian kerjakan dulu halaman 7. Di situ ada latihan. Dah. Kalian mengerjakan latihan halaman 7 itu, Ibu lihat hasilnya semuanya bagus-bagus. Jadi dari pelajaran kita tentang materi benda-benda yang ada di sekitar kita ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa anak-anak sekalian, Ibu lihat sudah mulai paham atau mengerti. Dah. Coba kembali ambil penggarisnya masing-masing. Dah. Ini penggaris. Penggaris ini terbuat dari besi. Terbuat dari besi. Ya. Dari jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita, bahan-bahannya itu bermacam-macam. Ada yang terbuat dari kayu, plastik, kaca, dan lain-lain sebagainya. Kalau kursi itu terbuat dari apa? Kayu. Tela terbuat dari kayu. Papan tulis terbuat dari papan. Oke, semua anak-anakku pintar-pintar. Dan setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas apabila diketuk. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama dengan tepuk tangan. Oke, Ibu contohkan ya. Kalau misalnya buat tepuk 5 jari. Tepuk 5 jari itu menandakan tepukan kuat. Ya, semuanya anak-anak angkat tangannya ke atas. Dah. Itu menandakan tepukan kuat. Sedangkan tepuk yang kedua, tepukan 2 jari. Itu menandakan tepukan sedang. Dan yang ketiga, tepuk 1 jari. Itu menandakan tepukan lemah. Oke. Perhatikan halaman 9. Buka bukunya kembali halaman 9. Kita ikuti bersama irama tersebut. Oke, sekarang kalian buat pola irama sendiri dengan kelompok kalian. Setelah itu nanti ditampilkan di depan kelas. Oke? Udah mengerti kan? Udah. Nanti setelah selesai diskusinya ataupun kelompoknya, semua menampilkan pola irama di depan kelas secara bergantian. Ya. Semua kelompok sudah menampilkan pola irama yang kalian buat itu dengan bagus sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dapat kita pelajari ataupun yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita dapat mengelompokkan benda sesuai dengan jenis sifat benda. Yang kedua, kita dapat mengukur benda dengan menggunakan panjang satuan baku sentimeter. Dan yang ketiga, itu adalah kita bisa belajar memperagakan pola irama sederhana. Ya. Jadi cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.